Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal ke-12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun berarti perkataan yang bersifat membangkitkan atau memperbaiki supaya menjadi lebih baik. Kehidupan yang kita jalani tentu tidak terlepas dari perkataan yang diucapkan dan yang didengarkan. Perkataan yang diucapkan, yang didengarkan memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik atau malahan semakin hancur. Karena melalui perkataan kita bisa saja menjadi marah besar hanya karena seseorang pengendara berbelok secara mendadak. Melalui perkataan juga seorang ibu atau ayah bisa menjadi marah besar ketika menghadapi anaknya yang tidak mau melakukan instruksi dengan baik. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan tersebut bisa saja kita ucapkan dengan spontan sebagai reaksi dari suatu kejadian yang sedang dihadapi dan mungkin saja kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Pernahkah kita berpikir tentang dampak dari perkataan-perkataan yang diucapkan dan yang didengarkan? Dari ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini di Amsal pasal 12 ayat 18 mengatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Itu berarti bahwa perkataan yang diucapkan melalui mulut seperti tikaman pedang. Jadi perkataan-perkataan yang kita ucapkan dan dengarkan bisa berdampak negatif seperti tikaman pedang yang tajam dan bisa dipakai untuk membunuh. Tetapi di sisi lain, perkataan-perkataan yang kita ucapkan dan dengarkan bisa juga berdampak positif dipakai untuk menolong kita untuk menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 12 ayat 18 tadi. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Artinya melalui perkataan-perkataan yang diucapkan melalui lidah bisa mendatangkan kesembuhan. Melalui perkataan yang diucapkan dan didengarkan, seseorang bisa menjadi bersemangat. Seseorang bisa menjadi lebih percaya diri. Seseorang bisa lebih bersyukur dalam menjalani kehidupannya oleh perkataan-perkataan yang didengarkan dan yang diucapkan. Sebagai salah satu contoh di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel menghadapi tantangan Goliat yang mewakili bangsa Filistin untuk menghadapi perwakilan dari bangsa Israel pada saat itu. Pada saat itu Goliat mengucapkan perkataan-perkataan yang menantang bangsa Israel. Lalu bagaimana tanggapan bangsa Israel pada saat itu terhadap perkataan-perkataan Goliat yang menantang tersebut? Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 11 dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi perkataan-perkataan menantang yang diucapkan Goliat telah mendatangkan kecemasan hati dan sangat ketakutan kepada bangsa Israel. Tetapi Daud berbeda. Ia mengubah perkataan-perkataan yang mendatangkan kecemasan dan ketakutan tersebut dengan perkataan-perkataan yang membangun, dengan perkataan-perkataan yang mendatangkan kekuatan, seperti dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47 mengatakan, tetapi Daud berkata
kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Daud mengalahkan Goliat dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang diucapkan Goliat telah menyebabkan bangsa Israel saat itu hidup dalam hati yang cemas dan sangat ketakutan. Tetapi sebaliknya, berbeda dengan Daud. Ia mengucapkan perkataan yang membangun. Daud mengucapkan perkataan-perkataan yang penuh keyakinan atas kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan perkataan-perkataan menakutkan yang diucapkan oleh Goliat. Tuhan memberikan kemenangan dan menyerahkan Goliat ke tangan Daud karena ucapannya yang penuh keyakinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjalani kehidupan kita dengan mendengarkan dan mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, yaitu perkataan-perkataan yang penuh keyakinan atas kuasa Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan berbagai hal yang membuat hati kita menjadi cemas dan sangat ketakutan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah kami diajar Tuhan untuk mengucapkan perkataan yang membangun dalam menjalani kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dengan memperkatakan perkataan yang penuh keyakinan bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menolong dan melepaskan kami dari berbagai situasi kondisi yang kami hadapi. Dengan memperkatakan perkataan iman, segala kecemasan dan ketakutan kami percaya kami akan dapat kalahkan karena Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa, berkati bangsa negara kami Indonesia dengan segala pergumulan persoalannya, di mana pemimpin dan pemerintahan yang ada, Tuhan Yesus, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, seluruh yang dipercaya memimpin bangsa ini, biarlah mereka melakukan yang terbaik buat rakyat yang dipimpin. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang digembalakan, jemaat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pentali. Amin. Dan kami semuanya, Tuhan Yesus, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.